Sekarang kita melanjutkan was-sirat. Dan beriman kepada sirat. Apa itu sirat? Sirat itu, Pak, ya jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Ya. Di mana sirat itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari. Ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Wa adaqqu minas sya'ar, lebih halus dari rambut. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayatnya, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti masuk neraka. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali masuk. Maksudnya pasti akan melewati api neraka. Harus itu. Di mana kata Ibnu Qayyim, sirat yang terbentang di atas api neraka itu gambaran keistiqomahan. Jadi keadaan kita melewati jembatan sirat itu seperti keistiqomahan kita di dunia, Pak. Kalau di dunia kita beramal solehnya Masya Allah, bagus, kuat, kita bersegera dalam segala macam kebaikan, maka melewati siratnya pun cepat. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, ketika menggambarkan tentang sirat, bahwa sirat itu ya alaiha kalalib wa khatatif. Di atasnya itu terdapat pencaplok-pencaplok dan kail-kail yang akan mengail orang yang ada melewat. Ya. Dan kata Rasulullah, di antara mereka ada yang melewatinya bagaikan kilat. Ada yang melewatinya seperti dia berlari kencang. Ada lagi yang berjalan kaki. Ada lagi yang berjalan biasa. Ada yang lagi tersiok-siok. Akhirnya selamat. Masya Allah. Itu yang menentukan apa? Keistiqomahan kita waktu di dunia. Semakin di dunia kita istiqomah, kita bersegera dalam segala macam kebaikan. Ya, tapi kalau kita sekarang berbuat dosa, kemudian taubat lagi, ya, masuk kembali lagi ke dunia gelapnya, ya, taubat lagi. Maka jangan salahkan kalau ketika nanti ngelewat di jembatan sirat pun akan seperti itu. Iya. Dan doa para nabi di hari itu kata Rasulullah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka ya akhwat Islam, ini sirat. Di mana sirat itu ya, terbentang di atas apa? Neraka Jahannam. Dan semua pasti akan melewatinya. Kemudian wal mizan. Dan mizan. Apa itu mizan? Itu timbangan. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah timbangan itu satu atau banyak? Ya. Sebagian mengatakan satu, berdasarkan ayat wa wadu'al mizan. Dalam surat apa itu? Ar-Rahman. Ya, dan Allah meletakkan timbangan. Sebagian mengatakan oh enggak. Setiap orang itu ada timbangannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan untuk di hari kiamat. Di situ Rasulullah menyebutkan dengan bentuk lafaz banyak, dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang banyak. Ya. Ikhtilaf juga para ulama, apakah yang ditimbang itu amalnya doang, atau dengan orangnya, atau dua-duanya. Yang rajih dua-duanya. Disebutkan dalam hadis, yu'ta yaumal qiyamah birrajulid dhukhm. Ya, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya besar sekali, Pak. Badannya berat, besar sekali. Ketika ditimbang, kata Rasulullah, ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Ya, itu menunjukkan bahwa orangnya pun demikian pula, tapi yang dianggap tentu apa? Amalnya. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat sedang mentertawakan Ibnu Mas'ud yang sedang naik pohon kurma. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kalian tertawakan? Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kami melihat betis Ibnu Mas'ud
kecil sekali ya Rasulullah. Makanya kemudian mereka mentertawakannya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya betis Ibnu Mas'ud pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Makanya ya akhi, jangan sampai di dunia kita badannya kurus, di akhirat tambah kurus lagi, nggak ada timbangan sama sekali. Di hari kiamat itu yang menentukan amalan kita. Timbangan amal. Ya. Maka kita selalu berpikir bagaimana memperberat timbangan amal kebaikan. Ya, karena disebutkan dalam hadis ya bahwa timbangan itu memiliki apa? Kiffah, neraca. Dan lisan. Lisan itu apa sih? Timbangannya begini kan, apa kalau timbangan orang zaman dahulu kan yang ada dua neraca, 1, 2 gini. Ini amalan kebaikan, ini amalan apa? Keburukan. Maka kalau amalan kebaikannya jauh lebih berat daripada amalan keburukannya, maka masuk surga dia. Tapi kalau dia amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, mengerikan. Kalau dia sama nih, kalau dia mendapat syafaat Rasulullah, masuk surga. Kalau tidak dapat syafaat, hanya Allah yang Maha tahu. Apakah akan diampuni atau akan diadab, hanya Allah yang Maha tahu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya, apa manfaatnya kita beriman kepada sirat, kepada timbangan? Yang pertama ya, menguji kita, menguji keimanan kita, Pak. Ini perkara yang gaib. Yang tentunya timbangan di hari kiamat tidak mungkin sama dengan timbangan di mana? Di dunia. Kita beriman tidak dengan sirat dan demikian pula timbangan. Yang kedua, ya, untuk supaya memberikan motivasi kepada kita. Agar bagaimana supaya kita selamat ketika melewati sirat yang terbentang di atas api neraka itu. Memberikan motivasi kita supaya kita semakin memperberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat. Apa saja kita lakukan, yang penting timbangan amal kebaikan saya berat. Ya, baik dengan zikir, dengan sholat, membantu orang dan yang lainnya. Kita upayakan, Pak, semaksimal mungkin supaya memperberat timbangan kita. Jangan sampai juga kita melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan timbangan amal kebaikan kita ringan. Ya, maksiat-maksiat yang kita lakukan, yaitu menyebabkan akhirnya timbangan amal kebaikan kita ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu, terus fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, kata Allah, ya, maka ia dalam kehidupan yang ridho, Masya Allah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat tinggalnya neraka hawiyah. Apakah itu neraka hawiyah? Itu api yang dipanaskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akal Islam. Maka mudah-mudahan ya, datangnya kita ke tempat ini tiada lain adalah untuk memperberat timbangan kebaikan kita, insyaallah. Biidznillah.